Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Mari angkat tangan. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama kata Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Bersama-sama kita boleh bangkit berdiri, sambut kepada firman Tuhan pada siang hari yang indah ini. Ku cinta Kau selalu. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa.
Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berkumpul di tempat ini untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk menaikkan setiap pengagungan kami kepadamu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Engkaulah yang layak terima hormat pujian dari kekal sampai kepada kekal. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimatnya ada tanda kuasa dan mukjizat. Setiap kata kalimatnya memberkati umat-Mu di tempat ini. Kami menolak setiap kelemahan tubuh, setiap sakit penyakit kami patahkan, hancurkan kuasanya. Bahkan kami berdoa jaringan yang kami pakai boleh menjadi berkat, tidak ada halangan, tidak ada gangguan. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimatnya ada tanda kuasa dan mukjizat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita sidang jemaat Allah, gereja Tuhan, gereja Tiberias Indonesia yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus atas kepercayaannya saya bisa melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk kepercayaannya bisa melayani di gereja yang luar biasa ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Seperti biasa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Saudara yang bawa Alkitab atau saudara yang bawa Alkitab elektronik di HP saudara, sama-sama angkat Alkitab saudara, HP saudara tinggi-tinggi di lantai 3, lantai 4, di lantai 2. Yuk sama-sama angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku percaya aku adalah apa yang difirmankannya. Aku adalah apa yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan. Hidupku tidak akan sama lagi. Setiap kita yang percaya kita katakan amin, haleluya. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama masuk dalam serial khotbah bagian yang kedua. Dalam serial khotbah pendewasaan iman, God, where are you? Kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Bagian yang pertama minggu lalu saya membahas bagaimana Tuhan mengizinkan kita melewati padang gurun. Sebelum Tuhan memakai saudara, Tuhan akan terlebih dahulu memproses saudara. Sebelum Tuhan mengaruniakan promosi, sebelum Tuhan menjadikan saudara bagi kemuliaan namanya, Tuhan hendak memproses saudara. Agar ketika saudara melewati proses tersebut, saudara dan saya didapati menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Kalau Allah sudah berkenan, manusia juga pasti berkenan. Katakan amin. Dan bagian yang kedua ini kita akan membahas bagaimana respon kita di tengah padang gurun, di tengah masalah, di tengah kita menghadapi keadaan yang kurang menyenangkan. Bagaimana cara kita sebagai orang Kristen meresponinya. Saudara siap diberkati? Sama-sama kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Ayub 23 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kitab Ayub 23 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Karena ada 4 ayat kita baca bergantian. Saya baca ayatnya yang ke-10, saudara baca ayat yang ke-11. Demikian sampai dengan yang ke-14 kita bersama-sama. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Mantap, demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat yang ke-11 saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. 13 saudara.
Ayatnya yang ke-14, Tiberias, sama-sama kita baca. Karena apa yang ditetapkannya atasku dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ada sebuah virus yang masuk ke dalam dunia maya bagi bangsa atau negara atau dunia modern. Virus ini kalau masuk ke dalam prosesor kita, masuk ke dalam laptop kita, masuk ke dalam HP kita, masuk ke dalam komputer kita, mengambil semua data dalam komputer kita, data pekerjaan kita. Bahkan kalau saudara terhubung dengan yang namanya M-Banking, dia akan masuk ke dalam keuangan saudara dan mengambil uang saudara. Kalau saudara buka laptop, saudara ingin buka data pribadi saudara, maka saudara nggak bisa buka. Dan kalau saudara ingin buka, saudara harus membayar beberapa rupiah atau beberapa dolar. Virus ini telah menyerang hampir di ratusan negara di dunia. Nama virus ini dalam bahasa Inggrisnya adalah virus ransomware WannaCry. Atau dalam terjemahan Indonesianya, pengen nangis. Siapapun yang kena virus ini semuanya diambil. Makanya disebut WannaCry, pengen nangis. Mungkin saudara menatap dan berkata, Pak Pendeta, saya nggak ngerti internet. Puji Tuhan deh, satu-satunya internet yang saya tahu adalah Indomie, telur, dan kornet, Pak Pendeta. Sisanya saya nggak tahu. Tetapi WannaCry atau virus ini bukan hanya menyerang secara dunia maya. Ada banyak di antara kita lagi duduk enak-enak di kantor. Tiba-tiba kepala personalia panggil kita. Dia bilang perusahaan sedang mengalami penurunan. Dan mau nggak mau kami harus mengurangi pegawai. Dan salah satunya Bapak yang dikurangi. Ketika kita dengar ini, kita pengen apa? Pengen nangis, WannaCry. Ketika kita lagi sayang-sayangnya sama pasangan kita, sama pacar kita. Ketika kita lihat dia di mall, dia bilang dia lagi tidur, ngantuk. Ketika kita lihat di mall, dia lagi belai-belayan sama kuntilanak lain. Kita lihat itu lagi sayang-sayangnya, kita WannaCry, pengen nangis. Ketika kita udah WA panjang-panjang, kasih perhatian panjang-panjang, kita nggak dibales, cuman di-read kayak koran. Kita pengen nangis. Ada banyak di antara kita yang tidak siap dengan keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita. Ada banyak hal yang membuat kita kena virus WannaCry, pengen nangis. Alkitab katakan ada sebuah tokoh di Alkitab namanya Ayub. Alkitab katakan dia saleh, dia baik, dia rajin, dia dipuji oleh Allah. Tetapi sekalipun Ayub orang yang saleh mengalami masalah yang super hebat. Alkitab katakan seluruh hartanya, kambing dombanya dirampok oleh orang. Dalam tempo semalam Ayub menjadi orang miskin. Alkitab juga katakan anak-anaknya dalam tempo 1 hari mati semua. Bahkan gak cukup sampai di situ. Bukan aja hartanya diambil, anaknya mati semua. Alkitab katakan Ayub saudara badannya penuh dengan borok. Sampai harus mecahin beling, garok boroknya dengan beling tersebut. Pagar perlindungan dari Allah ditarik atas Ayub. Dan Ayub mengalami banyak masalah. Ayub mengalami banyak pencobaan. Ayub mengalami banyak proses. Tetapi sekalipun masalahnya super hebat, Ayub tetap tabah. Alkitab katakan demikian, Ayub 1 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Yuk sama-sama kita baca. Maka lalu mengoyak dan mencukur, kemudian sujudlah ia dan katanya 21 sama-sama. Dengan telanjang juga Tuhan yang memberi, terpujilah. Ayat 22 sama-sama kita baca. Dalam Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang. Yang kurang patut kita lompat Ayub 42 ayatnya yang ke-10. Ayub tidak menuduh Allah yang macam-macam. Ayub tidak berburuk sangka sama Allah. Bahkan Ayub tidak mengatakan Allah salah melakukan sesuatu sama dia. Ayub 42 ayatnya yang ke-10. Lalu Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? Dari segala kepunyaannya. Yang percaya boleh katakan amin.
Saya rasa kalau banyak di antara kita mengalami apa yang Ayub alami, kemalangannya progresif, bukan berkat yang progresif, kemalangannya progresif, kesusahannya progresif. Ada jemaat datang sama saya baru punya utang beberapa juta doang saudara. Pak Pendeta saya ini Ayub jilid 2 katanya. Gampang banget dibilang Ayub jilid 2. Emang ada cerita lanjutan to be continue apa gimana? Ada banyak di antara kita kalau kita mengalami apa yang Ayub alami, saya rasa kita mundur dari iman Kristen kita. Ayub tidak melakukan dosa, Ayub tidak melakukan kesalahan. Mungkin Ayub berkata, Tuhan, adakah engkau tidak melihat kesetiaanku? Adakah engkau tidak melihat setiap jam 2 siang aku antri ke Gading Nias ikut pendeta boyband Korea. Koreanya harus gede. Tiap minggu saya antri parkir sampai di senter jalan kaki kemari. Demi ibadah, pakai masker udah gak bisa napas lagi tapi demi masuk ibadah. Disemprot udah kayak tumbuhan. Saya datang tapi ada masalah. Kalau Ayub bisa melewati masalah dan Ayub bisa mengalami pemulihan dari Allah. Saudara hari ini engkau yang mengalami masalah. Kalau engkau mengikuti Ayub engkau juga akan mengalami pemulihan. Saya rasa gak ada di antara kita. Oh ayo tepuk tangan deh silakan. Sampai kaget saya. Saya rasa gak ada di antara kita yang mengalami apa yang Ayub alami. Saya rasa gak ada di antara kita yang diproses seperti Ayub. Saya rasa gak ada. Karena saya rasa setiap kita mohon maaf ya baru putus cinta aja langsung Tuhan mana. Tuhan bilang najis lu. Baru baliho diturunin udah marah. Yang tahu aja. Kalau yang nggak tahu kita lewati. Pokoknya NKRI harga mati mereka. Apa maksudmu itu? Sampai di mana khotbah saya nggak tahu. Kita akan belajar bagaimana cara kita meresponi masalah. Bagaimana cara kita how to respond. Bagaimana cara kita merespon melewati padang gurun. Tiberias, Gading Nias dan di rumah. Saudara siap diberkati? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Yang pertama bagaimana cara saudara dan saya meresponi masalah. Bagaimana cara saudara dan saya keluar sebagai pemenang di tengah padang gurun. Yang pertama adalah fully trust that God know my way. Memiliki keyakinan penuh bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Sama-sama bilang sama saya Tuhan tahu. Sama-sama bilang sama saya Tuhan tahu apa yang dirancangkannya atasku. Saya mau tanya sama saudara, lebih penting mana saudara yang tahu apa Tuhan yang tahu? Karena kalau kita tahu kita bisa buat apa? Kalau kita tahu bos kita mau pecat kita bisa buat apa? Kalau kita tahu orang yang kita sayang mau putusin kita bisa buat apa? Kalau kita tahu ada banyak hal yang terjadi kita gak bisa buat apa-apa. Lebih penting Tuhan tahu sekalipun kita gak tahu. Karena kalaupun kita tahu kita belum tentu mau percaya. Kalaupun kita tahu kita belum tentu mau taat. Kalaupun kita tahu belum tentu kita mau beriman. Tapi sekalipun kita tidak tahu, ada banyak jemaat tanya sama saya, Pak Pendeta kapan pandemi berakhir? Tolong tanya sama Tuhan. Saya bilang lo aja yang nanya. Isunya bukan kapan pandemi berakhir. Tapi sekalipun pandemi berlanjut sampai tahun depan. Kita punya iman. Berkat kebaikan pemeliharaan Allah. Tidak akan pernah putus atas saudara dan saya. Katakan amin. Isunya bukan kapan pandemi berakhir. Isunya Tuhan tahu bakal ada coronavirus. Tuhan tahu akan ada masalah. Tuhan tahu itu jauh lebih penting daripada kita tahu. Katakan amin. Hari-hari ini ada banyak orang pengen tahu masa depan. Makanya banyak orang suka lihat rasi-rasi bintang. Dia lihat apa kata bintang hari ini. Enggak, jangan ketawa, lu pelaku kan. Sagittarius sakit karena tak diurus. Dia lihat lagi Gemini, saya nggak ada terjemahannya. Gemini, Cancer, Taurus dan sebagainya. Dia lihat apa pergi ke dukun-dukun. Tanya kata Mbak Dukun, kapan waktu terbaik untuk usaha? Mbak Dukun, apa pasangan hidup saya? Siapa orangnya? Tolong liatin orangnya. Kata Mbak Dukun, gua aja jomblo. Lo tanya-tanya sama gue katanya. Kita pengen tahu masa depan. Kita tanya apa pasangan kita. Dukunnya bilang pasanganmu tingginya 180 meter. 1 cm. Meter mah gunung. 180 meter tinggi putih. Mulai hari itu kita laki-laki yang pendekar, pendek dan kekar kita lewatin.
Kita cari yang 180. Saya mau bilang sama saudara, lebih penting Tuhan tahu daripada kita tahu. Hari ini mungkin kau nggak tahu apa yang sedang kau alami. Hari ini mungkin kau bertanya-tanya, berapa lama lagi Tuhan? Hari ini mungkin kau berkata, kok ikut Tuhan banyak masalah sih? Kok ikut Tuhan kayaknya banyak tantangan sih? Dulu waktu aku jauh dari Tuhan kayaknya hidup enak aja tuh. Dulu orang-orang hidupnya ngaco kayaknya aman-aman aja tuh. Tapi semenjak gue rajin ke Gading Nias, gue rajin ikut pendalaman Alkitab, pendalaman iman dan pendalaman-pendalaman yang lainnya. Kok masalah jadi banyak? Sudah pernah mikir kayak gitu gak? Oh suci kudus semua ya? Oh hebat ya. Udah ada lingkaran di atas ya. Jalan udah gak napak lagi ya. Ketemu darah Yesus gitu. Peres ngana ya. Saya mau bilang sama saudara. Kalaupun kita tahu, kita belum tentu mau taat. Kalaupun kita tahu, kita belum tentu mau percaya. Ada orang tanya, Tuhan siapa jodoh saya? Tuhan kasih lihat jodohnya. Kapan saya nikah? Tuhan kasih tahu tanggalnya. Apakah saya punya anak? Tuhan kasih mimpi penyerahan anak. Anak sebasa jadi apa? Tuhan kasih lihat anaknya usia 5 tahun. Anaknya kena demam berdarah. Anaknya meninggal. Ketika orang ini tahu bahwa anaknya akan meninggal. Ketika dia lihat anaknya umur 1 tahun, hatinya hancur hati. Anaknya 2 tahun tambah hancur hati. Makin mendekat usia 5 tahun makin hancur hati. Karena dia tahu dia akan terpisah dari anaknya. Seringkali dalam hidup ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita nggak tahu nggak penting. Yang penting Tuhan tahu. Bilang kiri kanan saudara, yang penting Tuhan tahu. Bilang kiri kanan, lo gak tahu gak apa-apa. Amin saudara. Yang penting siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Saya ada dengar cerita, ada percakapan dari 4 batu imajiner. 4 batu ini mereka lagi ngopi-ngopi cantik saudara. Mereka lagi nongkrong. Di tengah-tengah ke-4 batu ini diambil salah satunya sama tukang pahat. Diambil batunya dan batu ini saudara dipukul, dibentuk, dipahat dan ditaruh lagi. Diambil lagi, dipukul, dibentuk, dipahat dan ditaruh lagi. Diambil lagi, dipukul, dibentuk, dipahat dan ditaruh lagi. Ketika ditaruh, ketika batu ini mendekati batu yang dipukul, dibentuk dan dipahat, dia bilang, kok kamu doang sih yang diambil? Kok tiap hari kamu dipukul, dibentuk, dipahat? Kamu salah apa? Kamu dosa apa? Batu ini bilang, saya juga nggak tahu. Kenapa cuman saya? Saya juga nggak paham. Kenapa saya yang tiap hari disakiti? Kenapa yang tiap hari saya dipukul, dibentuk, dipahat dan diambil lagi sama tukang pahat? Berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Batu yang tadinya tidak memiliki harga, batu yang tadinya tidak berharga, batu yang tadinya tidak memiliki nilai yang penting, ketika dipukul, dibentuk, dipahat, menjadi batu yang berharga. Menjadi batu yang sangat amat sangat mahal karena telah melewati proses. Awalnya dia nggak tahu, awalnya dia nggak ngerti. Awalnya dia ngerasa Tuhan gak adil sama dia. Yang lain kok gak diproses, cuman saya yang diproses. Yang lain kayaknya enak-enak aja hidupnya. Cuman saya yang dikit-dikit ada masalah, dikit-dikit ada tantangan, dikit-dikit ada beban, dikit-dikit ada fitnah, dikit-dikit orang ngomongin, dikit-dikit selalu ada masalah hidup saya. Tanpa dia sadari, Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk beroleh kemuliaan dari Tuhan. Amin. Besi kalau cuman untuk jadi besi kosongan atau rongsokan gak ada nilainya. Besi ketika diproses singkat jadi besi buat makanan. Diproses lebih lama lagi jadi pagar. Lebih lama lagi diproses jadi jam yang mahal, harganya miliaran rupiah. Semakin lama Tuhan proses saudara, bukan semakin dia benci sama saudara, tapi semakin engkau indah dibuat oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Yang percaya katakan amin. Kalau Allah membuat engkau menanti hari ini, kalau Allah membuat engkau menunggu hari ini, kalau engkau melihat hidupmu lebih banyak badai dari orang lain, kalau engkau melihat hidupmu lebih banyak masalah dari orang lain, kalau engkau melihat hidupmu gak pernah tenang karena selalu ada masalah yang datang, percayalah Tuhan sedang membentuk engkau. Amin saudara. Dengan pemahaman Allah tahu apa yang sedang dia perbuat sama saudara. Sama-sama bilang sama saya, Allah tahu. Di mana-mana dalam film jagoan kalah dulu, katakan amin.
Gak pernah jagoan langsung menang. Film langsung menang, gak ada yang mau nonton. Awalnya jagoan apa? Kalah dulu, apalagi film India. Dia lihat pohon, dia joget dulu. Film-film kungfu saudara lihat, jagoan kalah dulu, awalnya sial, awalnya susah, awalnya ngaco deh. Tapi ketika dia kalah, dia jatuh ke jurang, tiba-tiba di jurang ketemu sama burung Raja Wali dan ada kitab di situ. Bagaimana cara memasak nasi? Oh bukan. Kitab saksi. Dia belajar sama Raja Wali. Set. Dia naik ke atas. Set. 1, 2, 3. Mantap. Dia naik ke atas. Tangannya udah buntung. Dia bertarung. Dia nyanyi. Siapa yang... Itu yang ketawa sama usianya sama saya. Amin. Tuhan tahu apa yang sedang dia perbuat sama saudara. Pemahaman bahwa Allah mengetahui jalan hidup kita akan membuat kita percaya dia sedang melakukan perkara yang indah buat saudara dan saya. Yang kedua, bagaimana cara kita meresponi padang gurun dalam hidup kita. Ini kesukaan saya. Yang pertama, memiliki keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita. Yang kedua, ini kesukaan saya, bagaimana cara kita meresponi padang gurun dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah not complaining and murmuring. Tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut atau menggerutu. Bilangan 11 ayatnya yang pertama. Bilangan 11 ayatnya yang pertama. Tiberias, Gadinias dan yang di rumah. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian apa? Menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalelalah di tepi tempat perkemahan. Mengapa Allah tidak pernah menyukai orang yang bersungut-sungut? Mengapa dosa bersungut-sungut menjadi dosa yang cukup vital di hadapan Allah? Mengapa orang yang bersungut-sungut Allah tidak menyukainya? Mengapa bangsa Israel secara hitung-hitungan hanya 1-3 bulan, paling lama 1 tahun dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tapi 40 tahun mereka harus melewati padang gurun? Kenapa? Bukan Allah gak sayang sama mereka, karena bangsa Israel memiliki kebiasaan, yaitu bersungut-sungut. Alkitab katakan demikian, Keluaran 15 ayatnya yang ke-24. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka haus. Allah telah membuat mereka menyeberangi Laut Merah. Allah telah membuat mereka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi ketika mereka dimarah, ketika mereka kehausan, mereka mulai bersungut-sungut sama Allah. Alkitab katakan berikutnya dalam Keluaran 16 ayat yang kedua. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel. Mengapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka bosan makan mana. Mereka pengen makan yang lain. Mereka menganggap Allah tidak dapat mengurus mereka. Yang ketiga dikatakan Bilangan 11 ayat pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mengapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka bersungut-sungut karena nasib buruk mereka. Mengapa bersungut-sungut menjadi sikap yang tidak menyenangkan di hadapan Allah? Bahkan saya buktikan sama saudara dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang 1 sama dengan ayatnya yang ke-10. Dosa bersungut-sungut dicatat sebagai dosa yang salah satu dosa yang Allah benci. Dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Paulus mengkategorikan dosa yang harus menjadi peringatan buat kita. Yang pertama adalah hawa nafsu. Yang kedua adalah percabulan. Yang ketiga penyembahan berhala. Yang keempat mencobai Tuhan. Dosa yang kelima yang kelihatannya sepele, not a big deal, bukan hal yang besar, cuman menggerutu, cuman complaining, cuman murmuring, cuman bersungut-sungut. Tapi Allah taruh dalam dosa 5 besar yang Allah tulis tentang bangsa Israel. Mengapa bersungut-sungut Allah tidak suka? Karena bersungut-sungut adalah tuduhan terhadap karakter Allah. Karena bersungut-sungut kita bilang sama Tuhan, Tuhan kok gak bisa urus hidupku ya? Tuhan kok gak bisa ya urus kerjaanku ya? Kalau Tuhan gak bisa jadi Tuhan, turun deh, gue gantian jadi Tuhan.
Kan orang yang bersungut-sungut gitu kan. Saya pelajari bersungut-sungut, yang pertama mengapa Allah tidak suka orang yang bersungut-sungut. Yang pertama berdasarkan Bilangan 11 ayat yang keempat, bersungut-sungut memiliki sifat menular yang luar biasa. Saudara baca nanti di rumah. Walaupun saya nggak yakin saudara baca apa enggak. Bilangan 11 ayat 1, Bilangan 12. Awalnya yang bersungut-sungut orang yang di tepi perkemahan. Tapi dari tepi perkemahan masuk ke dalam tepi perkemahan, masuk ke dalam perkemahan sampai semua orang bangsa Israel bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut jauhi orang-orang yang bersungut-sungut. Katakan amin. Orang yang suka ngeluh jauhin orang model begitu. Karena orang yang bersungut-sungut, orang yang suka mengeluh selalu punya masalah di tengah berkat. Selalu melihat beban di tengah yang namanya pertolongan. Panas banget nih, mataharinya 2 nih, 2. Giliran hujan mulu. Macet mulu Jakarta. Giliran gak macet, tumben gak macet. Sampai Tuhan bilang, lu maunya apa sih? Hujan salah, macet salah, apa salah. Tumben nih Nias nih. Ibadah online, online mulu, bosen gue. Pengen dong ibadah tatap muka. Gini ibadah tatap muka, pakai masker, gak bisa tatap muka gue nih. Semuanya serba salah. Orang yang model begitu ya, dia selalu punya cara untuk merusak hari kita. Dia selalu gak akan pernah bisa ngucap syukur. Hari ini saya mau bilang sama saudara, jangan pernah bersungut-sungut. Katakan amin. Bersungut-sungut memiliki sifat menular yang luar biasa. Yang kedua, bersungut-sungut mendistorsi perspektif hidup kita. Saudara, membuat saudara dan saya jauh dari rencana Tuhan. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Bilangan 11 ayatnya yang kelima. Sama-sama yuk kita baca. Bilangan 11 ayatnya yang kelima. Saya buktikan sama saudara apa yang bermaksud dengan bersungut-sungut membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Bilangan 11 ayatnya yang kelima. Bisa tolong ditampilkan? Yuk sama-sama kita baca. 3, ada ayatnya di bawah kecil. 3, 2, 1 ya. Kita kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Padahal faktanya mereka membayar dengan mereka menjadi budak. Tapi mereka bilang tidak membayar apa-apa. Kepada apa? Mentimun dan semangka, bawang pre, bawang putih. Tetapi sekarang kita apa? Allah membuat mereka keluar dari tanah Mesir. Allah membuat mereka keluar dari perbudakan. Tapi ketika mereka menuju ke tanah perjanjian, mereka mengingat masa mereka jadi perbudakan. Saudara bayangin deh, saudara menikah dengan seorang pria. Udah menikah, saudara udah urus dia, udah cuci piring, udah kasih anak, udah kasih makan, itu udah rapi. Tiba-tiba di kamar dia bilang, gue inget sama mantan gue waktu gue kuliah. Hidup sama dia enak. Apa perasaan saudara? Saya pasti buru-buru ke dapur, bikin kopi, kasih sianida. Saudara bilang, sayang ini kopi. Ih kamu baik banget, minum dulu dong. Sampai habis. Giliran dia minum, mati ngana. Saudara bayangin, Allah membuat mereka keluar dari tanah Mesir. Allah membuat mereka keluar dari perbudakan. Allah membuat mereka keluar dari ketakutan. Di tengah menuju ke tanah perjanjian, mereka mengeluh kepada Allah. Mirip kayak kita ya. Allah udah tolong, Allah sudah bela, Allah sudah promosikan. Karena cuma masalah satu kejadian aja, bibir kita langsung bimoli. Bibir moncong 5 senti. Bye-bye lo gak balik. Bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut ada banyak orang gak bisa melihat berkat Tuhan. Bersungut-sungut seperti apa sih? Katanya Tuhan, kok saya punya masalah? Katanya ikut Yesus gak susah. Kok saya susah? Katanya, maaf yang di atas saya gak maksud. Karena mungkin yang ke bawah, Tuhan kan di atas. Katanya minyak anggur, saya susah tuh. Katanya gak sakit, saya sakit. Bersungut-sungut. Perbedaan antara bersungut-sungut dengan meratap, apa bedanya? Bersungut-sungut atau mengeluh adalah tuduhan terhadap Tuhan yang menyaksikan karakternya.
Bersungut-sungut, mengeluh. Kalau memang Tuhan, tolong aku dong. Kalau memang Tuhan sayang, bela aku dong. Bersungut-sungut, mengeluh. Tapi meratap adalah seruan kepada Tuhan berdasarkan keyakinan pada karakternya. Beda bersungut-sungut, mengeluh sama meratap. Makanya di Alkitab ada kitab ratapan, gak ada kitab keluhan. Gak ada keluhan 1 ayat 2, gak ada. Itu lo yang buat. Kalau bersungut-sungut tuh, kalau memang Tuhan bela dong. Kalau memang Tuhan angkat aku dong. Bersungut-sungut. Tapi meratap gini ya. Saya gak bisa pungkirin Tuhan baik. Tapi hati saya sakit. Saya gak bisa pungkirin Engkau tolong aku. Tapi aku takut hari ini. Saya gak bisa pungkirin bahwa Engkau Allah yang hidup. Tapi kenyataannya hari ini keadaan tuh hampir mati. Engkau tidak menuduh karakter Allah. Tapi engkau menyebut karakter Allah dan engkau berkata keadaanmu yang sebenarnya. Itu meratap. Alkitab penuh dengan orang-orang yang meratap. Kitab Mazmur penuh dengan orang-orang yang meratap. Katakan amin. Raja Daud penuh dengan ratapan. Ratapan seruan kepada Allah berdasarkan janjinya. Berdasarkan keyakinan kepada Allah. Kalau saudara hari-hari ini mengeluh, bersungut-sungut kepada Allah, engkau jauh dari berkat. Katakan amin. Hari-hari ini kan ada banyak orang gak bisa ngucap syukur. Hari-hari ada banyak orang kerjaannya cuma apa? Mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Untung Tuhan panjang sabar dan penuh kasih. Katakan amin. Saya mau bilang sama saudara, mari latih bibir kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan Yesus tetap baik. Saya pelajari masalah itu netral. Respon kita yang menentukannya. Mau menjadi bitter atau mau menjadi better. Masalah itu netral. Masalah tidak menentukan respon kita. Tapi respon kita lah yang menentukan akhir dari masalah kita. Katakan amin. Makanya anak Tuhan selalu responsif, bukan reaktif. Kalau reaktif itu mobilmu disalip, pukul dulu. Masalah urusan polisi, urusan nanti. Tapi kalau responsif ketika mobilmu disalib, mikir dulu. Ingat kamu jemaat Tiberias. Di belakangmu ada kerubim. Ketika kau buka ternyata pendeta Gideon yang nyalib. Amin. Bukan amin salibnya tapi amin itunya. Yusuf Alkitab katakan Allah kasih dia mimpi bulan dan bintang 11 berkas menyembah dia. Kenyataannya Yusuf jadi budak. Ketika Yusuf jadi budak kerja di rumah Potifar, istri dari Potifar godain dia. Yusuf menolak Potifar. Alkitab katakan kenyataannya apa? Yusuf di penjara. Kalau Yusuf bitter, kalau Yusuf pahit sama Allah, kalau Yusuf kecewa sama Allah, ketika juru minum atau juru roti meminta mimpi, aku bermimpi demikian, Yusuf akan bilang, mimpi cuma bunga tidur. Bohong kamu. Nggak ada artinya. Tapi Yusuf memilih untuk tidak pahit. Yusuf mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti tersebut. Alkitab katakan melalui kejadian tersebut Allah membuat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Amin saudara. Alkitab katakan Yusuf bermimpi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Ada lembu yang besar dan ada lembu yang kurus kering. Lembu yang besar dimakan oleh lembu yang kurus. Ini baca Alkitab gak sih? Lembu yang besar dimakan oleh lembu yang kurus kering. Gambaran apa? Jangan sampai ketakutanmu, kekecewaanmu, kepahitanmu memakan habis semua kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan sampai apa yang udah Tuhan perbuat di masa lalu membuat engkau melupakan semua kebaikannya. Jangan sampai cuma karena engkau kecewa hari ini, engkau gak bisa lagi mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Anak sekolah minggu aja tahu berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum. Garing Nias. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya masuk dalam bagian yang ketiga. Imam musik bisa bantu saya. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana respon kita melewati padang gurun? Yang pertama dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan tahu jalan hidup saya. Yang kedua not complaining or murmuring.
Dan yang ketiga, bagaimana saudara dan saya bisa melewati padang gurun. Ini kesukaan saya. Yang ketiga, don't create your Ismail. Jangan ambil jalan pintas atau alternatif sendiri. Akan datang dalam kehidupanmu, engkau capek nunggu waktunya Tuhan. Akan datang dalam kehidupanmu, engkau lelah menunggu prosesnya. Kau akan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya udah lama nunggu. Gak datang-datang juga yang Tuhan janjikan. Saudara akan mengambil jalan pintas. Saudara akan menjadikan Ismail. Apa Ismail? Allah menjanjikan Abram dan Sarah keturunan. Sarah gak sabar. Abram gak sabar. Sarah berkata sama Abram, hampirilah budakku yang bernama Hagar. Jumpai dia, tiduri dia, lahirlah keturunan, namanya siapa? Ismail. Alkitab katakan Ismail adalah hasil dari kedagingan Sarah dan Abram. Ismail adalah buah dari jalan pintas Abram dan Sarah. Akan datang dalam kehidupan kita. Kita gak sabar. Kita akan ngerasa, Tuhan, saya udah nunggu anak dari Tuhan puluhan tahun. Tapi Tuhan gak kasih-kasih. Ada orang bilang sama kita, di situ ada dukun tuh. Hebat. Udah banyak orang datang ke dia punya anak. Saudara gak sabar. Saudara ambil jalan pintas. Ismail. Saudara yang udah menanti usiamu udah kepala 3. Teman-teman udah nikah, udah punya anak, udah punya keturunan. Engkau menanti pasangan dari Tuhan gak datang-datang. Temenmu bilang, lu masih single kan? Ada tuh temen gue. Saudara tanya, anak Tuhan apa bukan? Ya kadang-kadang anak Tuhan, kadang-kadang anak setan sih. Tergantung, kalau minggu anak Tuhan, malam minggu setan banget ya. Aduh, gue gak mau, gue mau cari yang dari Tuhan. Gak apa-apa, yang penting kenal dulu. Nanti udah kenal, lu injilin. Setan tuh yang ngomong. Ismail. Saya menikah menurut orang usianya telat 33 tahun, hampir 34. Hampir saya pikir saya punya karunia kayak Paulus. Lu seneng banget ya. Selibat gitu. Jangan ambil jalan pintas, Pak. Jangan ambil jalan pintas, Bu. Jangan ambil jalan pintas anak muda. Kau capek nunggu jabatan lu gak naik-naik. Kau ambil jalan pintas. Engkau capek menunggu pasangan yang dari Tuhan. Siap aja lo hajar. Padahal kalau engkau sabar, engkau turun dari Gading Nias. Kau Tuhan berikan aku pasangan pria yang takut akan Tuhan. Engkau turun ke bawah, ada pria berkuda putih. Dia bilang, ikut aku Adinda. Saudara bilang, saudara tanya, kemana? Ke kerajaan cinta. Saudara naik, ditangkap di Satpol PP. Sabar. Saya mau bilang, jangan ambil jalan pintas. Jangan ciptakan Ismail dalam hidup saudara. Sarah gak sabar. Hari ini dunia ribut keturunan Ishak dan keturunan Sarah dan keturunan Hagar. Kalau aja Sarah sabar, itulah live streaming bahaya. Coba nggak live streaming, udah keluar. Betul? Kalau aja Sarah, Abram juga ya ada-ada aja sih. Hagar bilang hampirlah gundiku. Abram bukan bilang, kan harusnya kan engkaulah satu-satunya. Terus Sarah bilang, kamu yakin? Enggak sih. Kita buka yuk firman Tuhan. Gue khotbah apa sih? Sama-sama yuk kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kejadian 16 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Jangan ambil jalan pintas. Lalu Sarai berkata kepada Abram, saya sudah memberikan Hagar hamba saya kepadamu. Sejak ia tahu bahwa ia mengandung, ia meremehkan saya. Kita baca lagi saudara ayatnya yang semoga Tuhan
memutuskan perkara ini antara engkau dan saya? Jawab ayatnya yang ke-6, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Jawab Abram, baiklah, dia hambamu, engkau berkuasa atas dia, perlakukanlah dia semaumu. Lalu apa? Sarah memperlakukan Hagar dengan sangat kejam sehingga ia apa? Apa yang saudara putuskan dari kedagingan, saudara akan tanggung seumur hidup saudara. Apa yang saudara putuskan. Hari-hari ini banyak orang gak mau sabar. Hari-hari ada banyak orang gak mau nunggu. Padahal Tuhan sedang siapkan. Seperti saya bilang di awal khotbah saya, semakin Tuhan membuat engkau menunggu, semakin indah dibuatnya bagimu. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Waktu kita beda-beda. Ada orang yang menjadi sarjana usianya, ada orang yang punya anak, ada orang yang punya keturunan, ada orang yang menjadi manajer. Waktunya beda. Kita punya jam yang berbeda masing-masing. Katakan amin. Saya mau bilang sama saudara, jangan ambil jalan pintas. Bilang kiri kanan saudara, jangan ambil jalan pintas. Kalau engkau hari ini sedang ada masalah, sedang dalam tekanan, jangan ambil jalan pintas. Percaya, Tuhan akan menyediakan yang terindah bagi saudara dan saya. Kita tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bukan datang dengan suamimu, pegang tangannya. Bukan datang sendiri, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Gak usah lihat kiri kanan saudara, hanya engkau sama Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, kau menyediakan, kau menyediakan. Sambil angkat tanganmu, Tiberias, katakan, kau mulia, Bapa, kau Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita sambil angkat kedua tanganmu dengan bangga, katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan. Dengan bangga kau setia, kau mulia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
setiap jemaat Tuhan sambil angkat kedua tanganmu, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau mulia dulu, sekarang, dan jadikan lagu ini sebagai iman percaya saudara sama Tuhan. Kau tunjukkan kasih, Kau menyediakan yang ku perlu. Siang hari ini kami angkat tangan, kami katakan, Kau mulia Bapa, Kau hanya jemaat Tuhan sambil angkat kedua tangan, katakan, Kau tunjukkan kasih di lantai 3, di lantai 4, di lantai 2. Yang ku perlu, Kau setia. Kau tunjukkan kasih. Kau mulia Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Bapa, Kau sambil angkat tanganmu dua-dua, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Bapa, Kau setia. Haleluya. Oh Allah yang setia. Angkat tanganmu, angkat hatimu, sembah Dia. Haleluya. Pernah terlambat, tak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu Tuhan, haleluya. Allah yang setia, Allah yang setia, haleluya, haleluya. Setiap pribadi datang sama Tuhan. Biar setiap keluarga datang sama Tuhan. Setiap ayah datang sama Tuhan. Setiap ibu datang sama Tuhan.
Setiap anak muda datang sama Tuhan, dimanapun kau berada, tutup matamu, gak usah lihat kiri kanan. Saya tahu kadang-kadang ketika Tuhan proses kita gak enak. Saya tahu ketika Tuhan sedang bentuk kita, kita teriak. Kadang-kadang kita mau lari. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan aku gak kuat. Aku gak sanggup. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang sama saudara, memiliki keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita. Dia merencanakan yang terbaik buat saudara dan saya. Tidak rancangan kecelakaan, tapi hari depan untuk saudara dan saya. Kalau hari ini kau gak ngerti, gak apa-apa. Bilang sama Tuhan, yang penting Tuhan tahu. Yang penting Tuhan ngerti apa yang sedang dia buat. Yang kedua, Allah tidak suka orang-orang yang bersungut-sungut. Hari ini bilang sama Tuhan, ampuni aku kalau aku sering bersungut-sungut. Ampuni aku kalau aku suka mengeluh sama Tuhan. Hari ini aku dengar firman Tuhan, jaga mulutku Tuhan untuk mengucap syukur kepadamu. Dan yang ketiga, yang terakhir, don't create your Ismail. Jangan ambil jalan pintas, Pak. Jangan ambil jalan pintasmu. Anak-anak muda, sabar. Jangan ambil jalan pintas. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Setiap engkau yang berdoa, angkat kedua tanganmu, angkat kepalamu, tutup matamu. Hamba menyerahkan setiap mereka yang mengangkat tangan. Di atas, di bawah. Hamba berdoa. Apapun masalah, padang gurun, pergumulan yang mereka sedang hadapi, Tuhan sertai. Tuhan tidak meninggalkan sendirian. Gada dan tongkatmu menyertai mereka. Kemenangan Tuhan sediakan. Mukjizat Tuhan berikan. Tiang awan, tiang api, mana, bahkan segala yang terbaik Tuhan beri bagi bangsa Israel. Kami Israel rohani, kami terima dengan iman. Masa sukar ini tidak akan menghancurkan kami. Masa sukar ini akan membentuk kami jadi pribadi yang baru. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba berdoa, hamba berhenti berkata-kata. Tapi biar Romo yang kudus terus berkata-kata. Meteraikan firman-Mu, bertumbuh berakar berbuah. Jemaat-Mu yang di rumah, dimanapun mereka berada, teguhkan janji setiamu, teguhkan perbuatan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa korban ucapan syukur kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Setiap kita jemaat Allah yang siap memberi, sama-sama kita katakan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.